Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zulfikar Triputra Kamarula dengan NPM 20023 dari kelas Perencanaan Kota C akan mempresentasikan tugas besar yang berjudul tentang IKN Nusantara. Adapun tugas besar perencanaan kota yang saya ambil yaitu Ibu Kota Negara Baru yang disebut dengan IKN. IKN atau Ibu Kota Negara Baru, yang dimana pemindahan Ibu Kota Negara Baru dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia pada tahun 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan kawasan timur Indonesia. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan mendorong salah satu upaya untuk pemerataan wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara kawasan timur, kawasan barat, dan khususnya antar wilayah Jawa dan luar wilayah Jawa. Selanjutnya, untuk ruang lingkup Ibu Kota Negara atau IKN, secara administratif terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Wilayah IKN berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan di sebelah selatan Kota Samarinda dengan luasan wilayah darat kurang lebih 256,142 hektar dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68,18 hektar. Pengembangan wilayah IKN terbagi atas 3 wilayah perencanaan, yakni kawasan pengembangan IKN, dan kawasan inti pusat pemerintahan. Latar belakang pindahnya Ibu Kota Negara. Yang pertama, alasan adanya pemindahan Ibu Kota Negara ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan luas Pulau Jawa tersebut. Provinsi Kalimantan Timur menjadi tempat strategis karena wilayahnya berada di tengah Indonesia. Mengutip dari Sekretaris Provinsi Jakarta, mengatakan bahwa beban daerah Jakarta terlalu berat karena digunakan berbagai sektor. Jakarta menjadi pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan jasa, bandar udara, sampai pelabuhan laut. Adapun alasan-alasan lain, yang pertama, pada tahun 2013 Jakarta menempati peringkat ke-10 kota terpadat di dunia. Selanjutnya, adanya penurunan daya dukung lingkungan Jakarta, tingginya jumlah penduduk diikuti dengan jumlah pergerakan ulang-alik penduduk yang besar, dan yang terakhir yaitu ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta. Selanjutnya, alasan dipindahkannya ibu kota itu yang pertama karena di Pulau Jawa sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Yang selanjutnya, krisis ketersediaan air di Pulau Jawa terutama di DKI, Jakarta, dan Jawa Timur. Selanjutnya, kontribusi ekonomi Pulau Jawa sebesar 59%. Dan yang terakhir yaitu konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa. Adapun untuk proses perencanaan IKN ini tahapan pembangunannya dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama tahap 1 yaitu dari tahun 2022 hingga 2024, tahap 2 2025 sampai 2029, tahap 3 2030 sampai 2034, tahap 4 dari 2035 sampai 2039, dan terakhir yaitu tahap 5 2040 hingga 2045. Fokus dalam pembangunan IKN ini meliputi pertama, karakteristik sosial, infrastruktur, pengembangan kawasan, pengembangan industri dan ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Penahapan ini juga menjelaskan perujukan pemanfaatan ruang yang mengidentifikasikan pengembangan kawasan mulai dari KIPP, kawasan IKN Timur, kawasan IKN Barat, hingga kawasan IKN Utara. Alasan terpilihnya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara baru yang pertama, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia, memiliki daya dukung tanah dan air baku, minimal terhadap bencana alam, memiliki perimeter pertahanan dan keamanan, tersedia lahan luas milik pemerintah atau BUMN untuk mengurangi biaya, potensi konflik sosial rendah, dekat dengan kota existing yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur. Selanjutnya, untuk IKN sendiri menerapkan prinsip perkotaan yaitu kota hutan atau forest city. Kota hutan adalah kota yang menerapkan pendekatan lanskap yang terintegrasi dan didominasi oleh bentang lanskap berstruktur hutan dan RTH. Selanjutnya itu kota spons. Yang selanjutnya yaitu kota cerdas. Oke, untuk selanjutnya proses perencanaan IKN itu memiliki sifat lokal integrated, global iconic, dan universal inspired.
Nah, yang pertama itu Superhub sebagai inspirasi universal, yang dimana kota IKN ini menjadi teladan sebagai kota yang hijau, berkelanjutan, dan bertaraf hidup yang tinggi di tengah tantangan perubahan iklim dengan menggunakan teknologi. Yang kedua itu Superhub dan dunia, yang dimana kota IKN membantu menempatkan Indonesia di posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, arus investasi, dan inovasi teknologi. Dan yang terakhir yaitu Superhub dan Indonesia, yang dimana IKN ini akan mengubah perekonomian Indonesia menjadi lebih inklusif melalui strategi 3 kota dengan menjadi penggerak ekonomi bagi Kalimantan Timur dan pemicu untuk memperkuat rantai nilai domestik di seluruh kawasan timur Indonesia dan seluruh dunia. Untuk bentuk kolaborasi dan penanganan IKN, kerjasama 3 kota yaitu IKN, Balikpapan, dan Samarinda, yaitu mesin penggerak ekonomi untuk Indonesia pada masa depan, yang dimana Samarinda sebagai jantung pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi yang diremajakan, IKN sebagai pusat saraf atau inti pemerintahan dan pusat inovasi hijau untuk wilayah ini, dan terakhir yaitu Balikpapan sebagai otot, simpul hilir, migas, dan logistik untuk Kalimantan. Sedangkan untuk Kalimantan Timur sendiri itu sebagai paru-paru pertanian hulu dan pusat wisata alami. Selanjutnya itu organisasi penanganan IKN. Yang pertama ada Kepala Badan Otorita IKN, yang dimana Kepala Badan Otorita ini langsung dibawahi oleh Presiden. Selanjutnya itu ada Dewan Pengarah, dan ketiga yaitu ada Satuan Pencegah Korupsi. Selanjutnya yaitu ada sejumlah manajer yang di bawah posisi Kepala Badan Otorita IKN seperti manajer proyek senior, manajer proyek, talent of strategic planning, talent of infrastructure and area development, talent of human resource, talent of financial investment and investor relation, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu untuk organisasi penanganan IKN itu ada unit teknis. Pada bagian terakhir ini masih ada sejumlah unit yang posisinya berada di bawah sekretaris dan satuan penegak integritas. Unit-unit yang dimaksud itu seperti unit teknis pemerintahan, hunian ASN, pembangunan sarpas dasar, fasilitas rumah ibadah, kesehatan dan pendidikan, pemindahan personel ASN TNI Polri, pendanaan, serta pelayanan dan fasilitas perizinan. Untuk pembiayaan IKN sendiri terdiri pertama ada skema APBN, yang dimana sumber dananya itu berasal dari APBN sendiri, yang dimana metode pengadaannya itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Skema yang kedua yaitu skema KPBU, yang sumber dananya berasal dari APBN dan atau badan usaha swasta. Untuk metode pengadaannya yaitu pengadaan KPBU. Untuk skema lainnya yaitu skema partisipasi BUMN atau swasta murni. Yang keempat, skema dukungan pendanaan atau pembayaran internasional, skema pendanaan lainnya, dan terakhir dukungan kelembagaan untuk kerjasama. Untuk kajian teori. Nah, kajian teori ini yang pertama ibu kota, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara atau tempat dihimpun unsur administratif, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk paradigma pembangunan kota baru yang berkembang pada abad ini, yaitu kota modern dan berkelanjutan. Keduanya saling mengisi satu sama lain dan melengkapi. Selanjutnya yaitu kota modern. Kota modern diartikan oleh berbagai ahli seperti Weber, Herat, dan Domar, Rostov, Husserl, hingga Inkas dan Smith sebagai suatu karakteristik yang lebih maju, berkembang dan tidak tradisional maupun bentuk tradisi dari perdesaan ke perkotaan, dari pertanian ke industri. Karakteristik kota modern adalah adanya masyarakat modern di suatu kota yang memiliki tujuan masa depan bersama yang berpikir jauh lebih ke depan, yang tidak dilanjuti dengan upaya-upaya inovatif melalui manfaatan teknologi dalam perencanaan dan pengelolaan kota, perencanaan dan penataan bangunan, serta dalam mengatasi permasalahan sosial perkotaan. Selanjutnya itu kota berkelanjutan. Paradigma kota modern memiliki keterkaitan yang erat dengan paradigma kota berkelanjutan. Agenda pembangunan kota dan permukiman dalam SDGs bertujuan mewujudkan perkotaan dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan pada tahun 2030. Prinsip perencanaan kota IKN yang pertama Beautiful City, yang dimana istilah City Beautiful Movement ini merupakan filosofi reformasi kota yang berkembang di dunia arsitektur dan
perencanaan kota, sebagai yang dikemukakan oleh Daniel H. Burnham pada tahun 1910 yang menekankan pada perbaikan kota dengan mempercantiknya. Selanjutnya itu Radiant City yang dikembangkan oleh Le Corbusier pada tahun 1924. Yang dimana konsep ini menekankan upaya untuk melakukan efisiensi ruang dan pemanfaatan energi, dan yang terakhir yaitu Garden City, yaitu merancang sebuah kawasan menjadi kota yang hidup, energik, dan aktif dihiasi oleh keindahan dan suasana kawasan desa atau pinggiran kota. Selanjutnya yaitu prinsip perencanaan kota. Yang pertama ada Green City atau kota hijau, ada konsep Eco City, ada Smart City, dan Intelligent City. Untuk metode analisis dalam penelitian ini, pertama menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, yaitu mengkaji berbagai referensi. Sedangkan untuk sumber data yaitu berasal dari data sekunder yang bisa saja berasal dari Bappenas, perundang-undangan jurnal maupun artikel. Dan untuk analisis datanya yang pertama itu mengumpulkan data dari berbagai sumber secara resmi, merangkum, memilih dan melihat hal yang pokok, lalu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.